Hai adik-adik semuanya, jumpa lagi di video pembelajaran kita pada hari ini dengan Abang. Sebelum itu, Abang mau nanya nih, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan untuk belajar pada hari ini? Iya, masih semangat. Baik, adik-adik semuanya, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai yaitu trigonometri. Di mana di trigonometri ini kita membahas perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke adik-adik. Jadi di dalam video pembelajaran kita pada hari ini kita akan membahas yaitu konsep dasarnya, dasar dari trigonometri. Di mana di sini Abang akan menjelaskan yang pertama itu trigonometri dasarnya, yaitu sudut, ukuran sudut, dan juga hubungan satuan derajat dan satuan radian. Di mana di ukuran sudut tadi itu ada dua, satuan derajat dan satuan radian. Dan juga kita akan membahas hubungan satuan derajat dan satuan radian. Dan yang terakhir kita akan membahas topik kita itu yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Baik adik-adik semuanya, kita masuk di pembahasan yang pertama. Yang pertama itu tadi kan yaitu sudut. Baik adik-adik, di mana di sudut itu kan kita sudah mempelajarinya nih di waktu SD kan, macam-macam sudut. Jadi di sudut ini ada dua. Yang pertama itu dilihat, ini ada gambar yang pertama. Ini gambar pertama ya, kita buat gambar pertama. Oke, di gambar pertama ini kan dia berlawanan arah, dia berlawanan arah jarum jam. Jika sudut berlawanan arah jarum jam, maka sudutnya itu bernilai positif. Oke, itu yang pertama. Jadi putaran berlawanan arah jarum jam sudutnya itu bernilai positif. Ini tetanya positif. Oke. Dan gambar yang kedua, ini gambar yang kedua. Ini kebalikannya. Ini kan berlawanan. Ini dia searah jarum jam. Jadi putaran searah jarum jam, maka sudutnya bernilai, tadi kan yang berlawanan positif, berarti ini kebalikannya, bernilai, ini searah jarum jam berarti bernilai negatif. Iya adik-adik, ini dia negatif theta. Oke, inilah dua sudut. Oke, selanjutnya ada dia ukuran sudut. Ukuran sudut. Di mana di ukuran sudut ini ada dua. Yang pertama itu satuan derajat yang sering kita pakai atau yang sering kita dengar. Satuan derajat. Oke, masih ingat adik-adik materi kita yang sebelumnya di materi dari kelas SD, SMP mengenai satuan derajat? Satu putaran itu ada berapa derajat adik-adik? Masih ingat? Iya, satu putaran adalah 360 derajat. Oke, satu derajat itu sama dengan berapa adik-adik? Iya, 1/360 putaran. Oke, adik-adiknya masih ingat. Jadi, di dalam satu derajat, satuan derajat itu, satu putaran adalah 360 derajat. Dan satu derajat itu adalah sama dengan 1/360 putaran. Ini harus diingat ya adik-adik, karena kita akan berjumpa dengan satuan derajat selalu di dalam mata pelajaran
matematika. Oke, selanjutnya yang kedua itu adalah satuan radian. Ini jarang kita dengarkan. Yang sering kita dengar itu adalah satuan derajat. Di mana satuan radian itu ini ada menggambar sebuah lingkaran. Baik adik-adik, ini ada lingkaran di mana titiknya itu adalah titik O, titik pusatnya. Ada titik A dan ada titik B. Oke, di mana ini dari titik A ke titik O ini adalah dinamakan dengan R atau jari-jarinya. Oke, jika sudut AOB oke, dalam radian didefinisikan sebagai, maka sudut AOB itu sama dengan panjang AB ini. Panjang AB dibagi dengan R, jari-jari. Panjang AB ini kan busur kan? Busur ini kan? Panjang AB ini busur. Oke. Maka sudut AOB itu panjang AB dibagi dengan R, jari-jarinya. Ini yang pertama. Oke. Jika panjang AB itu sama dengan R, maka tadi kan sudut AOB kan sama dengan panjang AB dibagi R kan? Baru dikatakan di sini, jika panjang AB ini adalah sama dengan R, oke, maka kita masukkan aja panjang AB-nya per R, berarti R per R. Maka R per R kan sama dengan 1 radian. Oke. Jadi satuan radian itu adalah R per R, panjang AB per R. Itu dia 1 radian. Oke adik-adik. Baik, inilah dalam satuan radian dan satuan derajat. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan. Hubungan yaitu satuan derajat dan satuan radian. Oke. Baik adik-adik, di sini ada gambar untuk menyatakan hubungan satuan derajat dan satuan radian. Oke. Jika OA itu diputar satu putaran, maka yang terjadi adalah busur, ya kan? Busur. Ini dia, jika diputar OA-nya ini satu putaran, maka terjadilah itu kan busur. Busur itu kan ini kan satu kelilingan kan, satu putaran kan, maka terjadi yaitu busur sama dengan ya, busur sama dengan keliling lingkaran, ya kan? Ini kan satu putaran membentuk keliling lingkaran, ya kan? Satu kelilingan ini kan. Oke, sama dengan keliling. Apa rumus keliling adik-adik? Yaitu 2VR. Oke, kita masukkan ke yang ini, sudut AOB. Tadi kan sudut AOB itu sama dengan panjang AB dibagi R. Oke, panjang AB kan itu sama dengan
2VR kan? 2VR per R. Maka R-nya mati, maka sisa yaitu 2V radian. Inilah yang dinamakan dengan satu putaran. Oke, satu putaran itu sama dengan 2V radian. Baik adik-adik. Maka adik-adik didapat dari gambar ini, dari penjelasan ini, maka tadi kan satu putaran itu sama dengan 2V radian nih. Oke, maka 2V radian itu sama dengan 360 derajat. Oke, ini kedua ruas ini kita bagi dua. Maka didapat V radian itu sama dengan 180 derajat karena dia dibagi dua. Oke, maka 1 derajat itu sama dengan berapa? V dibagi 180 radian. Oke, ini harus diingat ya. Adik-adik, inilah nanti kita menyelesaikan di materi selanjutnya dari sini, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Harus diingat ini, satu putaran 2V radian. 2V radian itu 360 derajat. Sama-sama kita bagi dua, kedua ruasnya, maka didapat V radian itu sama dengan 180 derajat. 1 derajat itu sama dengan V per 180 radian. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Oke adik-adik. Baik adik-adik, di sini ada contoh soal yang pertama di mana kita disuruh untuk nyatakan besar sudut berikut dalam satuan derajat. Jadi kita mengubah dari radian atau dari putaran ke satuan derajat. Oke, di mana di soal pertama ini 7/6 V radian berapa derajat? Tadi kan sudah kita tentukan nih, satu putaran itu 2 V radian, maka 2 V radian sama dengan 360 derajat. Maka V radian itu sama dengan 180 derajat. Maka dari soal ini didapat 7/6 V radian. Maka V radian itu sama dengan 180 derajat. Maka kita kalikan 7/6 dikali, tadi kan V radian sama dengan berapa adik-adik? Iya, 180 derajat. Oke, maka dapatnya yaitu sama-sama dibagi berapa? Kita bagi 6, ya kan? Maka dapatnya adalah ini bagi 6, dapatnya 30 derajat. Maka dapatnya adalah 7 kali 30, 210 derajat. Oke, ini soal yang pertama. Soal yang kedua gitu juga sama, tapi dia ini 9/4 V radian. Maka kita dapat 9/4 dikali 180 derajat, karena V radian sama dengan 180 derajat, sama dengan sama-sama kita bagi 4. Berapa dapatnya? Ini berapa adik-adik? Iya, 45 derajat. 45 derajat dikali 9 berapa? Iya, 405 derajat. Oke, yang soal nomor terakhir, 2/3 putaran. Tadi satu putaran berapa? 360 derajat. Maka kita kalikan 2/3 dikali berapa? 360 derajat. Oke, sama-sama kita bagi 3. Dapatnya ini berapa? 120 derajat. Maka dapatnya adalah 120 kali 2. Dapatnya adalah 240 derajat. Oke, inilah contoh soal mengubah dari radian ke bentuk satuan derajat. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Ini contoh yang pertama. Baik adik-adik, ini contoh yang kedua. Tadi kan contoh pertama mengubah sudut itu ke bentuk dari radian ke bentuk derajat. Ini kebalikannya, dari derajat atau dari putaran ke bentuk radian. Oke, ini contoh soal pertama. 315 derajat berapa radian? Tadi kan 1 derajat itu sama dengan V per 180 radian. Ini harus diingat ya.
1 derajat sama dengan V per 180 radian. Maka kita masukkan 315 derajat itu sama dengan 315 derajat dikali V radian. Karena 1 derajat itu sama dengan berapa? Oh, ini 180 ya. 180 radian. Maaf. Tadi kan satu putaran itu sama 1 derajat itu sama dengan V per 180 derajat. Maaf adik-adik, ini 180 radian. V per 180 radian. Maka sama-sama kita bagi berapa ini? Sama-sama dibagi 45, ya kan? Ini sama-sama dibagi 45. Dapatnya ini dapatnya 5 per 4 V radian. Oke. Begitu juga untuk soal nomor 2, 150 derajat. Berarti 150 derajat dikali V per 180 radian. Ingat, tadi kan satu putaran itu sama dengan V per 180 radian. Ini sama-sama dibagi 30. Ya, benar, sama-sama dibagi 30. Dapatnya berapa? Dapatnya berapa? Adik-adik? Oke, ini maaf ya. Ini sama-sama dibagi berapa ini dia? Yang 315 ini. Sama-sama dibagi 45 kan? Dapatnya ini 7. Iya, maaf. Adik-adik, ini dapatnya 7. Oke. 7 per 4. Oke. Oke, kita ulang lagi adik. Yang nomor 1. Ini kan 315 dikali V per 180 derajat 180 radian. Ini sama-sama dibagi 45. Dapatnya ya, ini dapatnya 7 ya adik-adik. Maaf, tadi kita salah menghitung, yaitu 7 per 4 V radian. Oke. Begitu juga yang 150. Sama caranya ini. Oke. Maka dapatnya dia itulah 150 dikali V 180 per 180 radian. Sama-sama dibagi 30. Ini berapa? 150 bagi 30. Dapatnya adalah 5 ya, per 180 bagi 30 dapatnya 6 pi radian. Oke, begitu juga untuk yang soal nomor 3, 2/3 putaran. Oke, kita kembali ke sini. Satu putaran itu sama dengan 2 V radian. Oke, maka kita masukkan 2/3 putaran itu sama dengan 2/3 dikali tadi satu putaran berapa? 2 V radian. Oke, maka kita kalikan saja 2 kali 2 V, maka dapatnya 4 ya kan? Maka 4/3 V radian. Oke, inilah hasil dari mengubah besar sudut dari derajat ke bentuk satuan radian. Oke adik-adik, selanjutnya kita masuk ke subtopik yang terakhir, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, ini subtopik kita yang terakhir. Baik adik-adik, di perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ini kita akan membicarakan tentang di segitiga siku-siku ini. Oke, dimana ini ada segitiga siku-siku dengan sudut alfanya. Oke, jadi kita sini mengingat kembali juga materi mengenai teorema Pitagoras. Oke, di teorema Pitagoras kita kan membahas tentang segitiga siku-siku kan. Di sini juga kita membahas tentang segitiga siku-siku, teorema Pitagoras. Oke, jadi ini merupakan sisi siku-sikunya, atau kata lain depan, sisi depannya dari si alfanya ini. Oke, dan ini merupakan juga sisi siku-sikunya, yaitu kata lainnya yaitu sisi sampingnya. Oke, di dalam segitiga siku-siku. Oke, dan yang ini merupakan hipotenusanya atau sisi
miringnya. Oke, sisi miring itu adalah sisi terpanjang. Oke adik-adik, di dalam segitiga siku-siku ada 3 dia ya, sisi miring, sisi depan, dan sisi samping. Oke, di dalam segitiga siku-siku ini kita akan membahas trigonometrinya, yaitu sin, cos, dan tan. Ada 3. Oke, jadi kita sini akan membahas yaitu 3 dalam perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang pertama itu dia sin alfa. Sin alfanya. Masih ingat adik-adik rumus dari sin alfa? Materi kita yang kemarin, yang sebelumnya? Pasti kan sudah dipelajari kan di kelas SMP. Sin alfa sama dengan sisi depannya dibagi sisi miringnya ini, maka disingkat menjadi demi. Oke, sisi depan per sisi miring itu untuk sin alfa. Yang kedua yaitu cos alfa, yaitu sisi samping dibagi sisi miring, berarti sah per mi, samping per miring. Dan yang terakhir yaitu tan alfa, yaitu depan per samping, berarti depan per samping desa. Berarti sin alfa sama dengan demi, cos alfa sama dengan sami, tan alfa sama dengan desa, depan per samping. Oke, dan ada lagi yang 3 lagi kebalikan dari sini, sin, cos, tan, yaitu kosekan atau bisa juga disingkat dengan CSC alfa itu sama dengan 1 per sin alfa. Tadi kan sin alfa kan depan per miring. Kalau kosekan kebalikannya, miring per depan, berarti miring per depan. Dan yang kedua kebalikan dari kosekan yaitu kosinus. Kebalikan dari kosinus yaitu sekan alfa, yaitu 1 per cos alfa. Tadi kan ini kebalikan dari si cos, berarti tadi kan cos kan samping per miring, berarti ini sekan miring per samping. Oke, dan yang terakhir yaitu kebalikan dari tan, yaitu kotangen atau disingkat dengan cot alfa, yaitu sama dengan 1 per tan alfa. Tadi kan tan alfa itu kan depan per samping, ini kebalikannya samping per depan, berarti samping per depan. Oke, inilah 6 yang harus diingat di dalam perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi kita akan membahas mencari sin alfa, cos alfa, tan alfa, atau kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa. Jadi ini harus diingat. Oke adik-adik. Oke, kita masuk ke contoh soalnya untuk lebih paham lagi. Oke. Baik adik-adik, di sini ada contoh soal yaitu perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini. Ini segitiga siku-sikunya. Oke, dengan panjang AB. Ini ada segitiga ABC. Segitiga siku-siku ABC. Dengan panjang AB-nya adalah 3, panjang BC-nya adalah 2. Yang belum ditanya itu adalah, yang belum diketahui itu adalah panjang si AC-nya atau panjang hipotenusanya, sisi miringnya. Oke, ditanya, tentukanlah nilai dari sin alfa, cos alfa, tan alfa, sin beta, cos beta, dan tan beta. Oke, yang pertama sekali, tadi kan yang udah diketahui kan si AB-nya. AB-nya kan 3. BC-nya adalah 2. Yang belum ditanya itu, yang belum diketahui itu adalah AC. Oke, masih ingat rumus dari Pitagoras? Yaitu gimana caranya? AC sama dengan akar dari berapa? BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Maka AC sama dengan akar dari BC-nya adalah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. AC sama dengan 2 kuadrat berapa adik-adik?
Iya, 4 ditambah 3 kuadrat 9. Oke. 2 kuadrat adalah 4. 3 kuadrat adalah 9. Maka AC-nya sama dengan 4 tambah 9 13, berarti akar 13. Berarti panjang dari AC-nya adalah akar 13. Oke, udah diketahui kan ketiga sisinya kan? Maka kita masukkan, kita tentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, tan alfa sampai dengan sin beta, cos beta, tan beta. Oke, kita masuk. Yang pertama, tadi kan ditanyakan yaitu sin alfanya. Baik, tadi kan sin alfa kan itu rumusnya depan per miring. Ini alfa. Kita masih di alfa ya, Dek, belum di beta. Masih di alfa. Berarti kan depan 2 per miringnya 13. Akar 13 berarti 2 per akar 13. Oke, jika kita jumpa penyebutnya ini akar 13, kita rasionalkan. Oke, menjadi dikali akar 13 per akar 13. Akar 13 dikali akar 13 kan sama dengan 13 kan? Berarti sama dengan 2 per 13 akar dari 13. Oke, ini untuk sin alfa. Untuk cos alfa. Cos alfa. Apa cos alfa? Cos alfa kan rumusnya yaitu samping. Sampingnya mana? Ini, samping dibagi dengan miring. Oke, miringnya adalah akar 13. Berarti 3 per akar 13. Ini masih sama juga. Penyebutnya akar 13. Kita rasionalkan. Kali akar 13. Maka dapatnya adalah 3 per 13 akar 13. Oke, untuk yang terakhir yaitu tan. Untuk di tan alfa. Ini tan alfa. Ini. Tan alfa kan itu rumusnya depan per samping 3. Maka dapatnya adalah 2 per 3. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sin A beta. Jadi kan alfanya sudah. Sekarang masuk kita ke beta. Kita mencari yaitu sin beta. Sin beta. Sin beta kan sama dengan depan, mana depannya? Ini dibagi dengan miring 13 akar 13. Maka dapatnya adalah 3 per akar 13. Ini penyebutnya akar 3. Berarti kita rasionalkan. Kali akar 13 per akar 13 sama dengan 3 per akar 13 kali akar 13. 13 per 3 per akar 13. 3 per 13 akar 13. Oke, itu untuk sin beta. Selanjutnya untuk cos beta. Cos beta kan samping ini dibagi dengan miring akar 13. Maka 2 per akar 13. Maka kita kalikan. Akar 13 per akar 13 sama dengan 2 per 13 akar 13. Karena akar 13 kali akar 13 sama dengan 13. Oke, itu untuk yang cos beta. Dan yang terakhir yaitu tan beta. Sama dengan apa rumusnya adik-adik tan beta? Yaitu depan dibagi samping 2. Berarti depannya adalah 3. Sampingnya adalah 2. Oke, inilah untuk mencari sin alfa, cos alfa, tan alfa, dan sin beta, cos beta, dan tan beta dari segitiga siku-siku. Baik adik-adik. Oke, baik adik-adik. Inilah contoh soal dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, jadi yang pertama tadi itu adalah sudutnya. Ukuran sudut itu ada 2, satuan derajat, satuan radian, dan juga hubungan satuan derajat dengan satuan radian. Oke, dan yang terakhir yaitu perbandingan
trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi harus diingat ya, ke-6 ini rumusnya ini. Karena ini yang akan dipakai untuk mencari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke. Untuk mengubahnya dalam satuan radian ke bentuk derajat juga, dan juga begitu dari derajat ke bentuk radian, dan ada juga 6 rumusnya, harus diingat adik-adik. Oke, demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Semoga video pembelajaran dari abang pada hari ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Tetap semangat untuk belajar, dan akhir kata abang ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.